Baik, selamat pagi. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita IF 3152 Rekayasa Perangkat Lunak. Pada kesempatan ini saya akan bawakan materi tentang pengujian perangkat lunak bagian pertama bersama saya Wigan dan Arsunindyo. Ya, sekarang kita sampai ke pertanyaan kenapa kita perlu untuk melakukan pengujian terhadap perangkat lunak. Oke, ada beberapa kasus kegagalan dari perangkat lunak, misalnya Mariner 1 Space Probe, ya ini kesalahan penerjemahan rumus, gitu ya, sehingga gagal. Oke, kemudian ada Terak 25 Radiation Machine, pengujian kurang lengkap menyebabkan 3 pasien meninggal. Kemudian ada Rudal Patriot, ini salah sasaran karena kesalahan pembulatan. Kemudian ada Rocket Ariane 5 tahun 96. Meledak karena kesalahan penanganan konvensi komponen 16 bit ke 64 bit. Kemudian ada NASA Mars Lander tahun 99. Jadi jatuh karena ada kesalahan dalam integrasi suatu unit. Kemudian ada Millennium Bug atau Y2K Bug. Ya, masalah penghilangan dua digit awal pada data tahun menjadi masalah ketika ada pergantian menuju tahun 2000. Terus Heartbleed, masalah kerentanan pada OpenSSL, kemudian ada video game, Pac-Man, ya ada split screen gitu ya. Jadi banyak kasus di mana gagal karena kurang tepat atau tidak diuji dengan baik sehingga menyebabkan masalah, ada yang fatal gitu ya, ada yang sampai meninggal segala macam. Oke, kemudian ada contoh lain tahun 2017 ini ada hacker Hungary gitu ya. Hacker Hungaria sebenarnya juga bukan hacker amat gitu. Jadi ada sistem ticketing gitu untuk Budapest. Nah, ini pakai bantuan dari T-System Hungary ya. Deutsche Telekom Consulting Arm. Oke. Nah, masalahnya sepele gitu. Jadi di situ ada bug. Jadi ada administration screen gitu ya, ada layar administrasi, terus passwordnya sederhana gitu ya, admin. Jadi dia itu sebenarnya juga bukan programmer, jadi cuma asal aja gitu, tekan tombol F12 gitu, terus dia bisa mengganti harga-harga tiket sehingga dia bikin harganya sangat murah, terus dia beli tiket dengan harga yang murah itu gitu. Jadi sebenarnya kelihatannya sepele gitu, tapi akibatnya cukup fatal. Oke. Ya, jadi pengujian perangkat lunak itu bisa dibagi dua, ya. Jadi yang pertama adalah untuk penguji yang bukan program aslinya. Nah, penguji itu akan coba untuk mencari kesalahan, gitu ya. Jadi mencari-cari, mencoba program. Sebenarnya juga bukan trial and error. Nanti kita akan lihat bagaimana metodenya, gitu ya. Tapi yang jelas dia akan melakukan pencarian kesalahan sampai ketemu sehingga paling tidak pada saat kita melakukan deployment atau serah terima ke pengguna itu sudah bersih, sudah clear ya, sudah seminimal mungkin ya. Oke. Nah, untuk pemrogram jadi dari pemrogram sendiri dia harus bisa membuktikan bahwa programnya itu tidak ada yang salah gitu ya. Jadi sudah bersih dari bug. Nah, kita bisa membagi aktivitas pengujian sebagai berikut gitu ya. Jadi kita lihat kebutuhan secara lengkap, kemudian dibagi-bagi menjadi berapa sub kebutuhan dan diperkecil lagi gitu ya. Nah, kemudian dilakukan perancangan, ya, kemudian perancangan detail. Oke, kemudian dari perancangan detail itu kemudian dikodekan gitu. Nah, kita punya pengujian unit untuk melakukan pengujian terhadap kode-kode tadi. Gitu.
Nah, sekarang kita balikkan gitu ya. Jadi setelah kita melakukan pengujian-pengujian dari level unit, kemudian kita integrasikan. Jadi ada pengujian integrasi untuk beberapa unit ya yang dikumpulkan dalam untuk modul-modul. Nah, setelah itu integration unit test ini dikumpulkan dan kita punya namanya complete testing gitu ya. Terus kita melakukan pengujian sistem, itu ada pengujian fungsionalitasnya, terus pengujian kualitas, pengujian penerimaan dari sisi user, sama pengujian instalasi. Jadi kita harus meyakinkan bahwa software yang kita kembangkan itu pada saat kita instalasi, pada saat kita tempatkan ke lokasi user, itu harus bisa berjalan seperti halnya pada saat itu berada di bagian pengembangan. Oke, jadi kita lihat ada berbagai macam peran untuk tiap pengujian. Jadi di sini dia harus memastikan bahwa tiap komponen atau unit itu harus sesuai dengan spesifikasi. Itu tugas dari pengujian di tingkat unit. Nah, kemudian ada pengujian integrasi. Nah, peran atau tugasnya adalah memastikan bahwa tiap komponen atau unit itu bisa bekerja sama pada saat diintegrasikan. Kenapa kita perlu pengujian integrasi? Karena bisa saja pada saat kita melakukan pengujian secara unit itu berjalan dengan baik, tapi pada saat diujikan secara bersama-sama, kemudian ada failure gitu ya, ada kesalahan. Itu bisa saja terjadi. Oke, nah kemudian pengujian fungsionalitas. Ini melakukan verifikasi untuk setiap kebutuhan bahwa kebutuhan fungsionalnya sudah terpenuhi. Nah, untuk quality test ini mirip dengan pengujian fungsionalitas, bedanya adalah dia untuk memverifikasi kebutuhan non fungsional. Oke, dan kemudian pengujian penerimaan atau acceptance test atau sering disebut UAT ya, user acceptance test. Ini usernya akan melakukan pengujian, dia harus meyakinkan bahwa software yang dia terima itu sudah benar gitu ya dari sisi user atau customer. Dan kemudian installation test ini adalah pengujian di lingkungan user bahwa itu sudah bisa berjalan, bisa dioperasikan, bisa digunakan.